Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah pada hari ini kita dalam menyampaikan materi kuliah pertemuan ke-13 hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024. Baik, Bapak Ibu mahasiswa yang pada hari ini kita baik, kalau kita lihat dari apa yang kita bahas pada hari ini terkait dengan jaminan hak tanggungan yang merupakan bagian dari objek hukum perdata yang mana lebih kepada hak tanggungan terlihat dalam hal ini merupakan proses di mana seseorang sebagai subjek hukum perdata melakukan perjanjian kepada orang lain terkait pinjaman yang menjadikan sesuatu barang yang dimiliki berhak sebagai objek hukum perdataannya untuk dijaminkan kepada orang lain, atau banyak kita temukan di lembaga-lembaga pinjaman berbentuk perbankan, asing, dan yang lain-lainnya. Kalau kita lihat jaminan, berarti ada keinginan dari sebuah subjek hukum uh, ingin membutuhkan terhadap kebutuhan dirinya, baik itu dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk peningkatan ekonominya, maka dia melakukan pinjaman dengan memberikan sesuatu kepada orang lain yang memiliki dana uh, yang mana bisa saja dalam bentuk barang maupun ya, objek yang dijadikan jaminan kepada yang memiliki dana. Itu kita kenal dengan debitur dan kreditur. Jadi hak tanggungan di sini yang mana bisa mengikat terhadap objek tersebut yang semata-mata adalah untuk melindungi kreditur uh, akan risiko terhadap perjanjian yang akan diperbuat antara debitur dan kreditur. Di pembahasan kita lihat di sini adalah pendahuluan. Yang kedua adalah ciri-ciri dan sifat hak tanggungan. Ketiga azas hak tanggungan. Yang keempat ada subjek dan objek hak tanggungan. Kita lihat pendahuluan di sini.
adanya unifikasi hukum barat yang tadinya tertulis dan hukum tanah adat yang tadinya tidak tertulis. Kedua-duanya lalu diganti dengan hukum tertulis sesuai dengan ketentuan MPRS nomor 2 garis miring MPRS garis miring 11 yang intinya memperkuat adanya unifikasi hukum tersebut. Ini sebelumnya berlaku UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria dalam hukum dikenal dengan lembaga-lembaga hak jaminan atas tanah, yaitu jika dijadikan jaminan tanah hak barat seperti hak eigendom, hak erpak, atau hak prak. Lembaga jaminan adalah hipotek, sedangkan hak milik dapat sebagai objek kredit terbank. Jadi demikian kalau mengenai segi materialnya, mengenai hipotek dan predator dan ini atas tanah masih tetap berdasarkan ketentuan KUH Perdata dan Stablat 1908 nomor 542 untuk Stablat 1937 nomor 190 itu misalnya mengenai hak-hak dan kewajiban yang timbul dari adanya hubungan hukum mengenai azas-azas hipotek, mengenai tingkatan-tingkatan hipotek di dalam hipotek ya, dan kredit korban ini. Dengan berlakunya Undang-Undang PA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka dalam rangka mengadakan aplikasi hukum tanah dibentuk hak jaminan atas tanah baru yang diberi nama hak tanggungan sebagai pengganti lembaga hipotek dan kredit perban dengan hak milik. Jadi hak guna usaha dan hak guna bangunan sebagai objek yang dapat dibebani hak-hak barat sebagai objek hipotek dan hak milik dapat sebagai kredit perban ya tidak ada lagi karena hak-hak tersebut telah dikonversi menjadi salah satu hak baru yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dari undang-undang ini, negara harus mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan tanah. Kalau kita lihat bagian dari tanah itu merupakan bagian dari bumi, nah, agar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga mengenai penggunaan dan penguasaan tanah tersebut telah dituangkan dalam pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960. Kita lihat Undang-Undang Pokok Agraria. Ini adalah untuk menghilangkan sifat dualisme dalam hukum tanah nasional yang berarti terciptanya unifikasi hukum tanah nasional dan terciptanya kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Ini memenuhi tercapai fungsi tanah secara optimal sesuai dengan perkembangan kebutuhan rakyat Indonesia. Maka diperlukan suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
Kalau kita lihat dalam pengertian eh, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggungan diartikan sebagai barang yang dijadikan jaminan. Sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggungan atas pinjaman yang diterima. Di dalam penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Butir 6 menyatakan bahwa hak tanggungan yang diatur dalam undang-undang ini pada dasarnya adalah hak tanggungan yang dilibatkan pada hak atas tanah. Namun pada kenyataannya sering terdapat benda-benda berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang secara tetap merupakan suatu kesatuan dengan tanah dijadikan jaminan tersebut. Kita lihat dalam hal ini adalah bahwa tidak sebatas dengan tanah yang kosong saja. Ini tanah dalam dan isinya di atasnya dan karya atas sesuatu yang ada di atasnya itu juga menjadi jadi uh, menjadi hak tanggungan yang uh, yang telah ditentukan atau telah dipasang hak tanggungannya. So, biasanya disingkat dengan HT. Di hak tanggungan sebenarnya tertuang dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan tentang hak tanggungan atas benda-benda tetap selain dari tanah. Ya, apabila kalau kita lihat dalam pengertian hak tanggungan, maka banyak terdapat yang dikemukakan diantaranya mengenai hak tanggungan, yang mana di sini kalau kita lihat dalam menurut Remi Saidini menyatakan bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan definisi yaitu hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut dengan hak tanggungan. Sedangkan kalau kita lihat dalam pengertian dari Liliawati Muljono, yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor yang lain. Kalau kita lihat dalam pengertian ini, ya, kita ketahui bahwa sebelumnya kita bahas bahwa dalam pengertian bisa saja dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Ya. Sedangkan dalam bentuk tertulis biasanya di dalam hal pinjaman yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur eh, yang atas nama perbankan atau lembaga keuangan lainnya itu eh, perjanjian tertulis ya, yang pemasangan terhadap hak tanggungan yaitu akan lebih jelas melalui PPAT, PPAT yang memasang hak tanggungannya sehingga itu disebutkan eh, bahwa eh, atas tanah tersebut dan di atasnya itu dijadikan jaminan jaminan di suatu lembaga keuangan. Jadi bisa saja pihak debitur melakukan perjanjian yang tidak tertulis misalnya dengan kreditor lainnya uh, sehingga uh, terhadap jaminan hak tanggungan tersebut bisa saja uh, menjadi jaminan kepada kreditor lain. Jadi kalau kita
lihat dalam pembuktian apabila ada sebuah prestasi terhadap perjanjian yang dilakukan oleh debitur pada kreditur, maka itu bisa dilihat dari tanggal atau waktu eh, dari perjanjian tersebut. Yang mana kreditur yang lebih dulu melakukan memasangkan hak tanggungannya, maka dialah yang akan berhak apabila terjadi uh, prestasi dalam perjanjian pinjam utang antara debitur dengan kreditur. Dalam pasal 1 Undang-Undang HT ini disebutkan dari pengertian tanggungan. Adapun yang dimaksud dengan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah selanjutnya disebut hak tanggungan. Ini adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Ikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor. Ya, dapat kita simpulkan dari pengertian ini bahwa hak tanggungan itu adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur yang lain. Jadi hak tanggungan ini juga dapat diartikan bahwa jaminan atas tanah dan tidak termasuk gadai atau kreditur hanya menguasai tanah dan rumah secara yuridis saja berdasarkan undang-undang hak tanggungan. Jadi debitur tetap merupakan pemegang hak tanah yang bersangkutan menguasai secara yuridis dan fisik hak atas tanah tersebut. Di dalam uh, terjadinya pinjaman utang kepada lembaga keuangan yang dilakukan oleh debitur, di semata-mata hanya pemasangan atas legalitas hak, ya, hak yang dimiliki oleh debitur. Dalam bentuk tanah dan bangunan uh, tersebut tetap dikuasai oleh uh, debitur secara yuridis. Tetapi dalam perjanjian apabila terjadi prestasi dan itu akan akan beralih hak ya, melalui misalnya melalui lelang ya, terhadap jaminan yang telah dijaminkan atau yang telah ditanggungkan kepada kepada kalau kita di sini ada dari pengertian itu ada unsur-unsur pokok dari hak tanggungan. Yang pertama itu adalah hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang. Selanjutnya objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Yang ketiga, hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya, tanah saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Jadi biasanya uh, dalam pinjaman yang dilakukan oleh debitur kepada lembaga keuangan, uh, biasanya dalam hal nilai suatu objek jaminan yang ditanggungkan kepada kreditur itu sudah dinilai tanah dan bangunannya, sehingga terhadap jaminan tersebut bisa memenuhi berapa
jumlah pinjaman yang diinginkan oleh debitur. Dan untuk biasanya untuk mengatasi dalam hal eh, persetujuan terhadap objek yang dijadikan jaminan yang dipersangkakan, itu biasanya ada nilai itu akan dilihat dengan uh, berapa pasaran lokasi tanah dan bangunan yang ada di daerah posisi lokasi jaminan tersebut. Dan biasanya dalam penetapan oleh lembaga keuangan nilai pinjaman oleh debitur tersebut sekitar 70% ya, dari nilai nilai tanah dan bangunan tersebut. Dan tentunya tidak itu saja dalam analisis yang dilakukan oleh lembaga keuangan, tapi tetap hal utama yang menjadi kehati-hatian atau risiko yang dialami oleh kreditur tentu dia akan melihat kemampuan terhadap pembayaran atau kewajiban dari debitur dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar utang dengan jangka waktu yang telah disepakati antara debitur dan kreditur. Yang keempat, di sini utang yang dijaminkan adalah suatu utang tertentu. Ya, dia bisa uh, untuk pinjaman atau gadai dan hal lainnya. Yang kelima adalah memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur tersebut terhadap kreditur lain. Jadi ada yang mana debitur ini melakukan pinjaman atau bentuk legalitas dengan lembaga keuangan dan bisa saja dalam uh, juga pada kreditur uh, lain yang tadi ya bisa saja dalam bentuk tanpa melakukan perjanjian dengan hal kepercayaan antara debitur dan kreditur. Tapi dalam hal apabila uang keras yang dialami oleh debitur tentu keutamaan terhadap jaminan yang dipasang hak tanggungan ini akan diutamakan oleh kreditur yang melegalitaskan terhadap jaminan debitur tersebut. Di sini kayak ada ciri-ciri hak tanggungan menurut Salim. Yang pertama adalah memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegang atau yang dikenal dengan preference. Yang kedua, selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun, objek itu berada atau disebut dengan birthday suite. Keistimewaan ini ditegaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Biarpun objek hak tanggungan sudah dipindahkan hak kepada pihak lain, kreditur pemegang hak tanggungan tetap masih berhak untuk menjualnya melalui pelelangan umum jika kreditur cedera janji. Yang ketiga, memenuhi ajas spesialis dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mudah dan pasti melaksanakan eksekusinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 memberikan kemudahan dan kepastian kepada kreditur dalam pelaksanaan eksekusi. Ada hal terkait mengenai hak atas objek tanah yang mana selama ini kita kenal
pemberian hak itu harus berdasarkan eh, melalui proses LPAP, ada legalitas pemindahan hak atas tanah. Biasanya dalam hal jual beli, maka tanah dan bangunan, sudah ada bangunan, berpindah hak itu dilakukan eh, melalui melalui notaris OPKT, notaris OPKT yang di situ memproses bagaimana proses berencana dan selanjutnya akan diproses pada Pertanahan Nasional atau BPN. Eh, Tetapi ada peralihan hak tanpa pengikatan akta notaris dan OPKT. Jadi bisa langsung ke BPN. Yang pertama itu adalah eh, perpindahan waris, pindahan waris yang mana eh, hak atas tanah eh, apabila eh, hak tersebut seorang tersangka yang terdapat di dalam hak tanah tersebut meninggalnya, maka peralihan hak kepada ahli warisnya bisa langsung melalui penolakan nasional. Yang kedua, melalui putusan eh, pengadilan. Jadi apabila sengketa terhadap sertifikat hak atas tanah yang eh, di, eh, direbutkan di dalam persidangan antara penggugat dan tergugat, sehingga apabila eh, penggugat menang terhadap atas tanah yang sebenarnya itu adalah miliknya, maka atas keputusan pengadilan proses pemindahan hak tersebut eh, tidak perlu dilakukan melalui BPT, tapi langsung ke BPN, pada Pertanahan Nasional, melalui putusan hakim. Eh, maka uh, nama yang awalnya pemilik hak tanah itu bisa dialihkan bagi penggugat yang telah menang atas gugatan kepemilikan uh, milik atas tanah tersebut. Yang ketiga adalah melalui lelang. Jadi apabila terjadi prestasi dan sehingga uh, hak tanggungan yang telah dipasang di satu lembaga keuangan melalui PAT itu selanjutnya sesuai dengan perjanjian pengikatan hutang, maka eh, jaminan objek pinjaman tersebut akan dilelang. Apabila lelang tersebut sudah dilakukan dan mendapat seseorang yang telah bisa memenuhi jumlah eh, harga yang telah ditetapkan oleh badan lelang, maka prosesnya itu tidak perlu melalui PRT, dan akan langsung berdasarkan keputusan lelang, itu akan langsung ke Badan Pertanahan Nasional untuk mengalihkan hak atas uh, tersebut. Kalau kita lihat dari ciri-ciri hak tanggungan ini dalam pasal 1 sub 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, jadi suatu pasal yang tidak memberikan perumusan tentang hak tanggungan yang antara lain menyebutkan uh, satu bisa saja hak jaminan, yang kedua
tanah berikut atau tidak benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk pelunasan suatu utang. Yang keempat adalah memberikan kedudukan yang diutamakan. Kalau kita lihat sifat dari hak tanggungan di sini, satu adalah hak tanggungan mempunyai sifat hak eh, didahulukan, yakni memiliki kedudukan yang diutamakan bagi kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Jadi hak tanggungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria adalah benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk permasalahan tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Yang kedua, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 pada angka 4 menyatakan bahwa apabila debitur cedera janji, kreditur memegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur lain. Di kedudukan diutamakan pun sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang negara menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi. Jadi, hal ini membawa konsekuensi bahwa hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 ini menentukan bahwa hak tanggungan mempunyai sifat dapat dibagi, tidak dapat dibagi-bagi kecuali jika diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 dan juga dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 menentukan apabila hak tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah dapat diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan bahwa pelunasan hutang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari cek hak tanggungan yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut sehingga kemudian hak tanggungan itu hanya membebani sisa objek hak tanggungan untuk menjamin sisa hutang yang belum dilunasi. Yang keempat adalah hak tanggungan mempunyai sifat membebani berikut atau tidak berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kalau kita lihat hak tanggungan dapat dibebankan selain atas tanah juga benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 menentukan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria bahwa di sini benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Jadi ada yang mengutarakan oleh Soekarno menyatakan bahwa hak tanggungan dapat saja dibebankan bukan saja pada hak atas tanah yang menjadi objek tanggungan, tetapi juga berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah.
Kelima adalah hak tanggungan mempunyai sifat aksesoris. Aksesoris ini kalau kita jelaskan dalam penjelasan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 angka 8 menentukan bahwa hak tanggungan menurut sifatnya merupakan sesuai pada suatu hak tertentu yang didasarkan pada suatu perjanjian piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Yang keenam adalah hak tanggungan munisipal dapat diberikan lebih dari satu hutang. Jadi hak tanggungan dapat menjamin lebih dari satu hutang dinyatakan dalam pasal 3 ayat 2 ya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 bahwa hak tanggungan itu dapat diberikan untuk suatu hutang yang berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu hutang yang lebih berasal dari beberapa hubungan hukum. Baik, itu saja yang dapat